Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fauzia-Noviarti. Saya ingin mempresentasikan tentang pengertian penanaman modal atau yang sering kita dengar dengan istilah investasi. Penanaman modal sering digunakan dalam konteks ekonomi makro atau bisnis. Misalnya ketika investor asing atau domestik menanamkan modalnya ke dalam suatu negara atau perusahaan, investasi lebih umum digunakan dalam konteks individu atau institusi yang menanamkan dana pada instrumen seperti saham, obligasi, properti, atau reksadana. Penanaman modal atau investasi adalah kegiatan menanamkan sejumlah dana atau aset ke dalam suatu usaha, proyek, atau instrumen keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari penanaman modal adalah untuk mendapatkan keuntungan atau return yang bisa berupa dividen, bunga, capital gain, atau pertumbuhan nilai aset. Selain itu, investasi juga bisa bertujuan untuk melindungi nilai uang dari inflasi atau untuk memenuhi tujuan keuangan tertentu di masa depan. Di Indonesia sendiri ada dua jenis investasi. Yang pertama, ada penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri seperti warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Ini termasuk pembentukan usaha baru, perluasan usaha, atau pengambil alihan aset perusahaan yang sudah ada. Bentuk penanaman modal dalam negeri ini antara lain ada satu, investasi langsung atau direct investment dengan mendirikan usaha atau pabrik. Yang kedua, ada investment tidak langsung yaitu portofolio, membeli saham perusahaan di Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia. Investasi oleh UMKM yaitu pengusaha kecil menanamkan modal dalam bentuk peralatan, stok barang, dan ekspansi toko. Yang kedua, ada penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanamkan modal yang dilakukan oleh investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia, baik dengan modal asing sepenuhnya maupun bersama penanam modal dalam negeri. PMA berperan penting dalam perekonomian Indonesia, membawa masuk modal, teknologi, dan membuka lapangan pekerjaan. Bentuk perusahaan dalam PMA yaitu investor asing yang mendirikan bisnis di Indonesia umumnya mendirikan PT, penanaman modal asing. PT penanaman modal asing memungkinkan kepemilikan asing hingga 100% dan memberikan kontrol penuh atas operasional perusahaan. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Inayatullah. Di sini saya akan meneruskan materi terkait investasi pusat dan investasi daerah. Pemerintahan pusat. Poin A, menurut ayat 4, pelaksanaan investasi yang ruang lingkupnya melintasi provinsi menjadi urusan dan wewenang pemerintahan pusat. Poin B, menurut ayat 7, urusan investasi berada di bawah wewenang pemerintahan pusat. Pada poin C, menurut ayat 8, urusan investasi yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat itu sendiri atau didelegasikan kepada gubernur sebagai kepala daerah. Pemerintahan daerah, di mana pada poin A, berdasarkan pada ayat 2, yaitu pemerintahan daerah melakukan urusan investasi yang menjadi kewenangannya, kecuali yang berkaitan dengan urusan pemerintah. Poin B, berdasarkan pada ayat 3, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang investasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi kegiatan investasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu kebutuhan investasi yang ada di Indonesia. Kebutuhan investasi di Indonesia mencakup berbagai sektor yang strategis dan potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi baik di dalam negeri maupun investasi yang ada di luar negeri. Untuk apa? Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing industri. Adapun beberapa sektor utama yang bentuk kebutuhan investasinya yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fiska Aci Astia Ananta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sektor utama dan bentuk kebutuhan investasinya. Yang pertama, infrastruktur. Infrastruktur di investasi Indonesia
Itu seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta api, infrastruktur digital, seperti jaringan 5G atau pusat data. Alasannya mengapa? Alasannya agar memperkuat konektivitas antara wilayah dan mendorong pemerataan ekonomi. Contohnya, seperti Ibu Kota Nusantara atau sering disebut IKN. Kedua, Trans Sumatera, dan ketiga, Pelabuhan Patimban. Kebutuhan investasi di Indonesia yang kedua adalah pertanian dan pangan, seperti modernisasi alat pertanian, irigasi, cold storage, dan logistik pangan. Alasannya mengapa? Alasannya agar mendukung ketahanan pangan dan swasembada. Potensinya apa? Potensinya yang pertama, investasi pada hilirisasi produk pertanian. Kedua, pengolahan hasil tani. Kebutuhan investasi di Indonesia yang ketiga adalah industri manufaktur dan hilirisasi. Cara pengolahan sumber daya alam seperti nikel, bauksit, dan kelapa sawit. Alasannya mengapa? Alasannya menambah nilai ekspor dan mengurangi ketergantungan bahan mentah. Contohnya, seperti smelter nikel di Sulawesi dan pabrik baterai kendaraan listrik. Kebutuhan investasi di Indonesia yang keempat adalah energi baru dan terbarukan. Itu seperti pembangkit listrik, tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, dan biomasa. Alasannya mengapa? Alasannya karena mendukung transisi energi dan target net zero emission 2060 ke depan. Potensinya, banyak daerah potensial untuk EBT belum digarap optimal. Halo semuanya, nama saya Husnul Naila Medina. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang kebutuhan investasi di Indonesia. Yang kelima, ada pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebutuhannya, akomodasi, fasilitas wisata, kawasan ekonomi, khususnya KEK pariwisata. Alasannya menarik devisa dan membuka peluang kerja lokal. Contohnya seperti KEK Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Dan yang keenam ada perumahan dan properti. Kebutuhannya seperti hunian murah, apartemen, dan perumahan rakyat. Alasannya tingginya kebutuhan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan peluangnya skema KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis investasi. Dalam investasi itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi secara langsung dan investasi dalam portofolio. Investasi langsung artinya perusahaan dari negara investor secara de facto atau de jure akan mengendalikan suatu aset yang ditanamkan dalam negara penghemat modal dengan investasi. Sedangkan investasi portofolio adalah jenis investasi di mana perusahaan atau individu dari negara investor menanamkan modalnya dalam bentuk aset seperti saham atau obligasi di negara lain tanpa memiliki kendali secara de facto maupun de jure terhadap aset tersebut. Halo semua, nama saya Muhammad Nidro Aziz. Saya akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu peran investasi asing untuk negara-negara berkembang. Secara umum, investasi asing dalam pembangunan untuk negara-negara berkembang dapat dipecah menjadi 5. Yang pertama, mengenai sumber pendanaan secara eksternal bisa dimanfaatkan oleh negara-negara yang berkembang. Dalam hal ini sebagai bentuk dasar dalam mempercepat proses investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentu harus diikuti pada paradigma pergeseran struktur perdagangan dan produksi itu sendiri. Yang ketiga, untuk modal asing bisa memainkan peran yang sangat penting karena mampu memobilisasi dana dan saham dalam transformasi struktural. Yang keempat, adanya kebutuhan modal asing. Apabila berkurang, maka harus ada perubahan struktural, apalagi jika ada modal asing yang lebih produktif untuk jangka panjang di masa depan. Yang kelima, untuk negara berkembang yang tidak bisa memulai membangun industri berat dan strategis, maka kehadiran modal asing menjadi membantu pada pendirian pabrik mesin, industri kimia, maupun peralatan mesin. Lalu kebijakan. Perkembangan pembangunan ekonomi dan hubungan internasional antara negara-negara berkembang melibatkan pada penggunaan akses peminjaman modal asing untuk membantu kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Modal tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk menopang perekonomian nasional.
Sektor produksi adalah yang dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat secara keseluruhan sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, investasi asing di negara-negara berkembang menganut 4 aspek penting, yaitu ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Keempat faktor ini memiliki efek langsung pada masuknya modal asing ke suatu negara. Peran pemerintah juga sangat penting dalam membangun ekonomi, khususnya dalam konteks pengelolaan investasi dan hubungan internasional. Yang pertama, peran sebagai pengawas, mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi seperti investasi, perdagangan, ekspor impor, dan penukaran mata uang agar berjalan sesuai aturan. Yang kedua, peran sebagai fasilitator dan penanggung jawab pembangunan, bertanggung jawab dalam merancang dan menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Yang ketiga, peran sebagai pelaksana dan mitra, turut serta secara aktif dalam menjalin kerjasama industri, terutama dengan pihak asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, peran sebagai mediator atau moderator, menjembatani kepentingan pengusaha nasional dengan mitra asing agar tercipta keseimbangan dan kerjasama yang adil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.